Sebuah cerobong asap rumah makan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kobaran api sempat menjalar ke kabel listrik. Kebakaran melanda sebuah cerobong asap rumah makan ayam bakar yang berlokasi di Jalan Harun Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kobaran api tiba-tiba membesar dan dengan cepat menjalar ke kabel listrik yang berada di depan warung makan tersebut. Ada setengah jaman bang, itu pembuangan itu asap. Api berhasil dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Belasan kapal di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah ludes terbakar. Sebagian besar kapal yang hangus terbakar sedang dalam tahap perbaikan. Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi di galangan kapal PT Shipyard Utama di Komplek Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah. Belasan kapal yang berada di kolam perbaikan kompleks pelabuhan ludes terbakar. Setidaknya 15 kapal terbakar, namun jumlah pasti kapal yang terbakar terus diidentifikasi. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas juga mengamankan sekitar lokasi kebakaran karena lokasinya yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk. Kapal-kapal yang terbakar sebagian besar sedang dalam antrian perbaikan. Kondisi dua pelabuhan kita saat ini sudah mulai penuh dengan kapal-kapal cantrang yang mau mengurus perizinan baru. Polisi sedang menyelidiki penyebab kebakaran kapal. Polres Tegal juga menunggu tim lapor. Akibat kebakaran belasan kapal, kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Bus barang bukti kecelakaan beruntun tiba-tiba terbakar. Saat kejadian mesin bus dalam kondisi mati. Petugas berupaya memadamkan bus yang terbakar. Bus Putra Inhil ini merupakan barang bukti kecelakaan beruntun pada 20 Oktober lalu. Saat kejadian, bus dalam keadaan mati mesin dan tidak pernah dinyalakan selama hampir sebulan. Seluruh pintu bus juga terkunci dan kaca tertutup rapat. Kebakaran bus diketahui pertama kali oleh petugas unit kecelakaan lalu lintas Satlantas Polres Bukit Tinggi yang sedang beristirahat. Dari kronologis awal dari saksi melihat ada muncul asap di dalam bus. Begitu dikejar, api sudah membesar dan sampailah terbakar keseluruhan dari bus Putra Inhil ini. Untuk kelanjutannya akan kita dalami lagi apa penyebabnya, karena nanti kita berkoordinasi dengan tim identifikasi dari Reskrim. 6 unit pemadam kebakaran dari Kota Bukit Tinggi dibantu Damkar Agam diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah setengah jam upaya pemadaman. Memasuki hari keempat, banjir yang merendam Kota Palangkaraya tak kunjung surut. Evakuasi masih dilakukan meski warga tetap memilih bertahan di rumahnya. Banjir yang merendam Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga kini masih merendam 20 kelurahan dengan ketinggian air bervariasi. Di Mendawai, Kota Palangkaraya, ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter di sejumlah titik. Tidak hanya merendam rumah, jalan-jalan Mendawai di Palangkaraya yang merupakan akses warga masih terendam. Sejumlah warga yang tertahan di rumah dievakuasi petugas menggunakan perahu karet. Satu persatu warga dijemput dan dievakuasi ke lokasi aman. Di Mendawai, Palangkaraya, sebagian warga tertahan selama 1 minggu akibat banjir. Sudah berapa hari terjebak banjir, Bu? Udah dari hari Minggu. Dari hari Minggu? Iya. Tadi berapa dalam di rumah Ibu ke dalam? Selutut? Iya. Ini terpaksa dievakuasi ke mana, mau tinggalnya, Bu? Ke mertua saya. Di mana tuh? Di Pelamboyan.
Kecamatan Jekan Raya banjir masih merendam rumah dan jalan dengan ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Hingga hari Rabu ketinggian air belum mengalami penurunan. Sejumlah warga masih bertahan dan enggan untuk mengungsi. Jadi karena Palangkaraya itu di bagian tengah suatu koridor sungai, jadi dataran-dataran banjir di Palangkaraya itu sangat lebar, ya. Bisa sampai 2 kilo. Bisa dilihat di Pasar Kahayan itu kira-kira 2 kilo dari Sungai Kahayan. Warga terdampak banjir sebagian kini menempati tenda-tenda darurat yang disediakan BPBD Kalimantan Tengah di lokasi dataran yang terbebas dari banjir. BPBD setempat mencatat banjir meluas hingga ke 20 kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan. Akibat tidak ada jembatan, warga di Kabupaten Pidi, Aceh terpaksa menggotong jenazah di tengah derasnya arus sungai. Kejadian ini bukan pertama kalinya karena kondisi desa tanpa jembatan sudah berlangsung puluhan tahun. Sejumlah pria di Desa Masjid 2, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi, Aceh ini harus menyeberangi sungai dengan arus cukup deras. Mereka menggotong jenazah seorang remaja yang meninggal dunia sehari sebelumnya untuk dibawa ke pemakaman di seberang sungai. Tidak hanya arus deras, warga juga harus berhati-hati saat berjalan di sungai. Menurut warga, kejadian serupa sudah berlangsung lama karena tidak ada infrastruktur jembatan. Warga harus menggotong jenazah di tengah arus sungai setiap kali ada warga yang meninggal dunia. Masyarakat terpaksa membawa jenazah dengan melewati sungai tanpa jembatan, sehingga masyarakat harus membuat pagar betis untuk menahan tekanan air yang sangat deras. Hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat Kampung Provinsi 2 selama puluhan tahun. Masyarakat setempat pernah membuat jembatan seadanya dari batang kayu namun tidak bertahan lama. Kini setelah video kondisi desa mereka viral, warga berharap pemerintah membangun infrastruktur jembatan yang bisa membantu aktivitas mereka. Penyidikan kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suami terus bergulir. Polisi mengirim benda sejenis black box untuk membantu penyidikan. Polisi terus mendalami kecelakaan tunggal yang menewaskan Vanessa Angel dan suami. Usai menetapkan Tubagus Jody sebagai tersangka atas kelalaiannya berkendara. Penyidik telah mengirim benda sejenis kotak hitam yang ada pada mobil yang ditumpangi Vanessa. Sedianya benda tersebut akan dikirim ke Jepang guna membantu penyidikan penyebab kecelakaan dengan memberikan data kecepatan dan berbagai fungsi keamanan dalam mobil. Sebelumnya, mobil milik Vanessa juga telah diperiksa tim agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup di halaman belakang kantor Satlantas Polres Jombang, Jawa Timur. Pemeriksaan ini dilakukan guna melengkapi berkas perkara Tubagus Jody. Dalam hal ini, ATPM menjadi tim ahli yang bisa memberi petunjuk mengenai kondisi mobil sebelum kecelakaan terjadi. Nantinya hasil pemeriksaan akan dipakai sebagai bukti untuk disampaikan dalam persidangan. Kita ke informasi selanjutnya, rumah Chef Aiko dibobol maling. Motor seharga 80 juta raib digondol maling. Inilah detik-detik saat terduga pencuri motor Chef Aiko mondar-mandir sebelum melancarkan aksinya. Usai memastikan kondisi sekitar aman, kedua pelaku langsung masuk ke teras rumah Chef Aiko dan menggondol sepeda motor. Peristiwa ini terjadi Senin dini hari dan baru terungkap setelah Chef Aiko mengunggah rekaman CCTV tetangganya. Dari rekaman CCTV berapa orang pelakunya? 2. Dan masih muda-muda. Kehilangannya motor apa Mbak Iko? CRF Rally 250 cc tahun 2017. Kini kasus pencurian motor Chef Aiko tengah dalam penyelidikan Polsek Kembangan. Chef Aiko berharap raibnya motor seharga 80 juta rupiah tersebut dapat diungkap petugas kepolisian.
Artis Nirina Zubir menjadi korban mafia tanah. Akibat kasus tersebut, Nirina menderita kerugian hingga 17 miliar. Dugaan kasus mafia tanah yang menimpa keluarga Nirina Zubir melibatkan mantan asisten rumah tangganya. Awalnya, almarhumah ibunda Nirina meminta pelaku mengurus surat-surat rumah yang hilang, namun justru dimanfaatkan pelaku untuk digelapkan. Kasus tersebut pun telah Nirina laporkan ke Polda Metro Jaya sejak Juni silam. Dan untuk orang-orang yang gelap mata, supaya ingat bahwa hukum itu ada dan kalian ini bisa terjerat. Jangan hilaf semata deh hanya untuk harta-harta yang bukan milik kalian. Ini bukan masalah hartanya, tapi lebih kepada saya dan keluarga masih sampai detik ini kehilangan ibu saya, dan di mana-mana anak kan kalau kehilangan orang tua tuh pengennya orang tua juga meninggal dalam keadaan tenang ya. Tapi saya tahu ibu saya belum tenang tadi, jadi saya harap bahwa kasus ini bisa diselesaikan dan kemudian kami juga semua bisa tenang, dan ini menjadi pembelajaran buat teman-teman lainnya supaya berhati-hatilah, cek surat-surat milik keluarga, milik sendiri. Karena hal-hal seperti yang kami hadapi sekarang ini mungkin terjadi. Hujan deras yang melanda kawasan Bromo mengakibatkan air bah yang merusak jembatan dan pedesaan. Pemirsa, informasi tersebut adalah satu dari 5 berita pilihan hari ini. Inilah detik-detik saat seorang pelaku judi tembak ikan di Belawan, Medan terjatuh dari atap saat dirazia. Ketakutan diciduk aparat, pelaku nekat melarikan diri ke atap. Usai terjatuh dan menimpa petugas, pelaku langsung diamankan. Sementara pelaku lainnya yang berupaya melarikan diri juga berhasil diciduk aparat gabungan saat mencoba kabur ke rumah warga. Selain mesin judi, dalam operasi ini aparat juga menyita paket sabu siap edar dan senjata tajam. Penggerebekan lokasi judi ini dilakukan setelah petugas mendapat laporan dari masyarakat yang resah. Pembongkaran rumah panggung di salah satu desa di Jeneponto, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Diduga 8 unit rumah panggung dibongkar lantaran berbeda pilihan dalam ajang pemilihan kepala desa serentak. Rumah-rumah ini dibongkar atas persetujuan pemilik rumah dengan perintah pemilik lahan yang marah karena calonnya kalah. Diduga pemilik rumah memilih calon yang berseberangan dengan pemilik lahan. Inilah air bah yang terjadi usai hujan deras melanda kawasan Gunung Bromo selama 2 hari. Akibat terjangan air bah ini, jembatan rusak dan sejumlah kawasan di sekitar Gunung Bromo longsor. Usai kejadian, warga bekerja sama dengan TNI Polri bergotong royong membersihkan material longsor. Warga berharap jembatan yang rusak segera diperbaiki pemerintah setempat karena termasuk dalam infrastruktur vital. Saya terima, isok buat saya 500.000 nggak ada masalah. Intinya saya bawa mobil saya ke tempat Tarko dulu, ke toko saya dulu di sini. Sisanya nanti masukin saya. Tidak terima mobil mewahnya dirazia, pengemudi ini meminta agar petugas mengizinkan dirinya memindahkan kendaraan tanpa harus diderek. Insiden ini terjadi saat Dinas Perhubungan menggelar razia derek di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mendapati sebuah mobil parkir sembarang, petugas pun langsung berupaya menderek kendaraan tersebut. Sang pemilik berdalih dirinya sedang terburu-buru karena hendak pergi ke bank. Meski telah sekuat tenaga melayangkan protes, namun usaha pengemudi ini sia-sia lantaran petugas tetap menderek paksa kendaraannya.
Salah satu bangunan SMA Negeri 96 Jakarta Barat roboh. Robohnya bangunan ini terjadi saat keseluruhan bagian sekolah sedang direnovasi. Akibat kejadian ini sejumlah pekerja bangunan yang tengah merenovasi tertimpa bangunan. Pekerja yang terluka kini dirawat di RSUD Cengkareng. Hingga saat ini penyebab robohnya salah satu bangunan masih dalam penyelidikan Polres Metro Jakarta Barat.